Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang kisah misteri menunggu mayit. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Sore itu, aku tengah melepas lelah di atas lincak di teras rumahku, setelah seharian bekerja di sawah milik Mbah Jo, saat seseorang dengan rambut klimis dan dandanan rapi menyapa dan menghampiriku. "Hei, Ji, sore-sore kok ngalamun lo, kesambet demit salahan kapok kun." "Hei, Ji, sore-sore kok melamun lo, kesambet demit salahan kapok kamu," seru orang itu. Sejenak aku menatap orang itu. "Siapa ya? Sepertinya kenal, tapi..." "Wilah, kesambet tenan arek iki, ditakoni kok malah plonga-plongo, lali tu ambek aku." "Wilha, beneran kesambet anak ini?" ditanya kok malah bengong, "Lupa ya sama aku?" Orang itu melepas kacamata hitamnya, lalu tersenyum lebar, memamerkan giginya yang ompong 2 biji di bagian depan. "Oh alah, asu. Tak kiro sopo, jebul awak mutumin. Kene, lungguh kene. Jiaan, gayamu, wes kenal kuto, dandananmu wes koyo artis wae." "Oh alah, anjen ge. Kirain siapa, ternyata kamu tumin. Sini, duduk sini. Jiaan, udah kenal kota, dandananmu udah mirip artis aja." Aku tertawa saat mengenali bahwa orang itu adalah Parmin, sahabat karibku yang sudah beberapa bulan ini merantau ke Jawa Timur, tepatnya ke kota B. "Edan kun, lagi 5 wulan gak ketemu, mosok awakmu wes lali ambek aku." "Edan kamu, baru 5 bulan gak ketemu, masa udah lupa sama aku?" Parmin memukul bahuku pelan, lalu ikut duduk di sebelahku. "Enggak loh, dandananmu itu yang bikin aku pangling. Beruntung aku masih ingat dengan gigi ompongmu itu, aku masih belum bisa menahan tawaku." "Jancuk. Tahu temennya datang embok ya dibikinin kopi apa gimana gitu, malah ngungkit-ngungkit gigi ompong." Parmin pura-pura bersungut sambil mengangsurkan bungkusan plastik yang dibawanya. Setelah kubuka, ternyata isinya berupa kopi, gula, teh, serta 2 bungkus rokok putih. "Wah, udah sukses kamu ya, pakai bawa-bawa beginian segala lo, jadi ndak enak aku. Sebentar tak bikinin kopi dulu." Aku pun beranjak membawa bungkusan itu ke dalam, lalu menyeduh secangkir kopi untuk sahabat kentalku itu. "Nih, kita ngopi-ngopi dulu sambil bernostalgia. Sudah lama tuh kita ndak ngopi bareng kayak gini. Gimana, sudah sukses kayaknya kamu di kota sana ya?" ujarku sambil meletakkan cangkir kopi di atas lincak. "Layo jelas tuh bro. Kamu ndak lihat apa, penampilanku udah kayak gini, ya pasti sukses tuh." "Beruntung banget loh, di sana aku dapat majikan yang baik dan royal, ngasih gaji gede dan kerjaan enak," jawab Parmin setelah menyecap sedikit kopinya. "Lah embok kalau udah sukses itu ngajak-ngajak, inget sama temennya yang di desa ini," celetukku sambil melinting tembakau. "Weh, kamu ini loh, udah dibawain rokok enak kok malah ngelinting." "Haha, ndak biasa aku ngisep rokok begituan Min." "Oh alah, dasar wong deso," Parmin tergelak. "Jadi begini Ji, aku sengaja kesini, selain mau silaturahmi juga mau nawari kerjaan buat kamu. Juraganku di sana itu lagi butuh orang, dan aku rasa kamulah orang yang paling tepat." "Serius kamu Min?" tanyaku. "Ya serius tuh. Tak jamin wis, kerjaannya ndak berat-berat amat kok. Dan soal gaji, nanti kamu tinggal bilang mau gaji berapa. Berapapun yang kamu minta, pasti bakalan dikasih," jawab Parmin sambil menyalakan rokok putihnya. "Mosok tuh Min, sampai bisa minta gaji berapa aja?" "Weh, kamu ini dibilangin kok ndak percaya lo." "Bukannya ndak percaya Min, tapi..." "Ji, ndak usah pakai tapi kalau mau sukses. Apa kamu mau, selamanya hidup kayak gini? Jadi buruh macul yang hasilnya ndak seberapa? Apa kamu ndak pengen ngebangun rumahmu ini, terus nyekolahin adikmu tinggi-tinggi? Masa depan Ji,
kesempatan bagus gini jangan disia-siakan, ujar Parmin lagi. Kota B itu jauh Emin, dan Simbokku sudah tua, hendak tega aku ninggalinnya. Halah, soal Simbokmu, kan masih ada adikmu tuh, lagian juga nanti sebulan sekali kamu bisa tilik. Nih, kalau kamu mau, ini bisa buat pegangan Simbokmu selama kamu tinggal merantau ke sana. Parmin mengeluarkan amplop coklat tebal dari balik saku jaket jeansnya. Apa itu Min? Tanyaku heran, sambil menatap amplop yang diangsurkannya di depan hidungku. Kamu lihat saja sendiri, apa isinya. Gemetar tanganku saat menerima dan membuka amplop itu. Segepok uang berwarna kemerahan kini terpampang di depan mataku. Edan, ini beneran tuh Min. Kamu ini loh. Lah ya jelas bener lah. Uang itu akan jadi milikmu, kalau kamu mau ikut kerja sama majikanku. Cash itu, soal gaji nanti lain lagi urusannya. Sebentar Min, kok aku malah jadi curiga ya? Belum kerja tapi sudah dikasih duit segini banyaknya. Memangnya kerjaannya yang kamu tawarkan itu kerjaan apa tuh? Nunggu mayit. Hah? Wedan. Ini rumah apa keraton Min? Aku benar-benar tak bisa menahan rasa kekagumanku saat sore itu telah tiba di depan sebuah bangunan megah di pinggiran kota B. Ya, setelah mempertimbangkan dan mendengar penjelasan dari Parmin, akhirnya aku memutuskan untuk menerima tawaran kerja dari sahabatku itu. His. Ojok nisin isini. Iki nengkutoji. Biasa wae, ojok gumunan. Parmin memperingatkanku sambil menekan sebuah tombol yang berada di tiang beton di samping pintu gerbang. Tak lama, pintu gerbang besar yang terbuat dari besi itu bergerak membuka. Kembali aku berdecak kagum. Tak ada orang yang membuka gerbang itu. Jelas, pintu gerbang ini bergerak dengan sendirinya. Sudah, jangan kebanyakan bengong. Ayo masuk, seru Parmin sambil mencolek pundakku. Aku pun mengikuti langkah Parmin memasuki halaman rumah megah yang sangat luas itu. Benar-benar seperti istana. Halaman luas itu dikelilingi oleh taman-taman yang menghijau dengan aneka tanaman hias, serta beberapa kerangkeng besar berisi anjing-anjing berbulu hitam dengan tubuh sebesar anak sapi. Binatang-binatang yang terlihat buas itu nampak diam menatapku dengan pandangan yang sanggup mendirikan bulu romaku. Beberapa mobil yang nampak mengkilap terparkir di tengah-tengah halaman. Pilar-pilar beton berukir dengan ukuran sepelukan orang dewasa nampak berdiri kokoh menyangga bangunan megah itu. Cahaya lampu yang terang benderang menerangi setiap penjuru bangunan. Meski begitu, entah mengapa aku merasakan suasana yang sangat suram. Rumah semegah itu terlihat sangat sepi dan menyeramkan. Parmin terus berjalan memasuki bangunan megah itu, dengan aku yang mengekor di belakangnya. Sebisa mungkin aku menahan rasa kekagumanku, melihat seisi ruangan yang serba gemerlapan. Guci-guci antik, lukisan-lukisan yang aku yakin itu karya seniman terkenal, lampu-lampu kristal yang menggantung di langit-langit, dan 3 orang yang duduk diam di atas sofa mewah sambil menatap tajam ke arahku, membuatku merasa bahwa kedatanganku ke tempat ini adalah sebuah keputusan yang salah. Seorang laki-laki berusia sekitar 40-an, duduk bersilang kaki sambil merentangkan kedua tangannya pada sandaran sofa panjang yang didudukinya. Seorang lagi, juga laki-laki yang berusia sedikit lebih muda dari laki-laki pertama, nampak asyik menikmati rokok cerutu di sela-sela jari tangannya. Dan orang terakhir, seorang gadis yang mungkin seumuran denganku, hanya menatapku tanpa sedikit pun mengulas senyum. Benar-benar sebuah sambutan yang sangat dingin. Parmin, syukurlah kau kembali tepat waktu. Dan sepertinya kau kembali dengan membawa hasil, si laki-laki pertama akhirnya bersuara juga. Dingin dan dalam suaranya, membuatku semakin salah tingkah. Seperti permintaan tuan dan nona. Perkenalkan, ini teman saya dari kampung. Namanya Sutarji, Parmin berkata sambil setengah membungkuk. Jelas, rasa hormat yang terlalu berlebihan menurutku. Duduklah, kata laki-laki itu lagi. Aku pun mengikuti Parmin duduk di sofa yang masih kosong. Seorang pelayan perempuan berusia lanjut datang menyuguhkan minuman.
Jadi begini Mas Sutarji, kata laki-laki itu lagi, setelah mempersilahkan kami mencicipi hidangan yang telah disediakan. Tentu Parmin sudah menjelaskan soal pekerjaan yang akan Mas Sutarji kerjakan di sini bukan? Iya Tuan, seperti Parmin, aku pun memanggil laki-laki itu dengan sebutan Tuan, meski agak bertentangan dengan hati kecilku. Kata Parmin, tugas saya nanti merawat dan menjaga ayah Tuan yang sedang sakit. Bagus kalau Parmin sudah memberitahu Mas Sutarji. Tapi sebelum itu, perlu saya perjelas sekali lagi. Apakah betul Mas Sutarji ini dulu lahir saat menjelang senja di hari Selasa Kliwon? Tanya laki-laki yang satunya lagi, yang semenjak tadi hanya diam sambil menghisap cerutu. Iya, benar Tuan, sahutku pelan. Parmin memang sudah bilang kalau orang yang dicari oleh tuannya untuk merawat sang ayah haruslah orang yang lahir di hari Selasa Kliwon saat senja hari. Karena itulah Parmin sampai rela pulang kampung untuk menjemputku. Kalau begitu, tak ada yang perlu saya jelaskan lagi. Mira, si laki-laki pertama menoleh ke arah si gadis yang sejak tadi hanya diam. Bisa kau antar Mas Sutarji ke kamar ayah? Sekalian nanti kamu jelaskan apa-apa saja yang perlu dikerjakan olehnya. Dan kamu Parmin, tugasmu sudah selesai. Istirahatlah. Besok pagi-pagi kamu sudah bisa bekerja seperti sedia kala. Ikut aku, gadis itu bangkit dan melirikku. Aku menoleh sekilas ke arah Parmin yang segera mengangguk ke arahku. Sedikit ragu, aku pun segera mengikuti langkah gadis itu menyusuri lorong demi lorong yang berada di dalam bangunan megah itu. Tak ada kata-kata yang terucap, sampai kami tiba di depan sebuah kamar besar dengan pintu kayu jati berukir yang tertutup rapat. Mudah-mudahan kamu nggak kaget setelah melihat apa yang berada di dalam kamar ini, ujar gadis itu sambil membuka pintu, lalu menyalakan lampu di dalam kamar. Jan, nyaris saja aku mengumpat, saat melihat pemandangan yang terpampang di depan mataku. Sosok yang terbaring di atas ranjang itu, pantas saja Parmin bilang kalau tugasku adalah menjaga mayat. Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor, itu ayahku, ayah kami bertiga tepatnya, suara gadis itu terdengar dalam, sementara aku hanya berdiri mematung di ambang pintu kamar sambil menelan ludah. Bagaimana tidak? Sesosok tubuh yang demikian kurus, nyaris hanya meninggalkan tulang belulang yang terbalut kulit keriput, terbaring lemah di atas ranjang. Hanya nafasnya yang tersendat-sendat, yang membuat dada kerempeng itu turun naik, yang menandakan kalau sosok laki-laki tua itu masih hidup. Pantas saja Parmin bilang kalau tugasku di sini adalah menunggu mayit. Sudah sekian tahun belakangan ini ayahku menderita sakit seperti itu. Penyakit tua, namun ajal seolah enggan untuk menjemputnya. Dan tugasmu di sini adalah mengurus dan menjaga beliau, mengingat kami, anak-anaknya, terlalu sibuk untuk, kau tahu sendirilah. Kedua kakakku tadi, Mas Han dan Mas Aryo, mereka adalah pebisnis yang lumayan sibuk. Sedangkan aku harus bolak-balik Indonesia-Amerika, demi mengurus ayah kami, ujar gadis itu lagi, begitu menyadari bahwa aku hanya terdiam 1000 bahasa. Non bilang tadi, tak perlu terlalu formal Mas. Sepertinya kita seumuran. Jadi panggil saja aku Mira, gadis itu meralat ucapanku. Jadi, selama ini, siapa yang merawat dan menjaga beliau? Pelan aku bertanya, dengan suara yang sedikit bergetar. Sudah tak terhitung orang yang merawat ayah. Rata-rata mereka hanya mampu bertahan dalam hitungan minggu, jawab gadis itu tak kalah pelan. Kenapa? Aku menatap gadis itu tanpa berkedip. Entahlah, gadis itu mengangkat bahu, lalu menutup kembali pintu kamar itu. Mari, akan kujelaskan prosedur kerjanya, sekalian nanti Mas tanda tangani surat perjanjiannya. Kembali aku mengikuti langkah gadis itu, menuju ke sebuah ruangan yang sepertinya sebuah kamar kerja. Ada meja besar dengan map-map yang menumpuk di atasnya. Juga seperangkat komputer dan beberapa buku-buku tebal yang tersusun rapi. Silahkan duduk, gadis itu mempersilahkan, setelah ia sendiri duduk di belakang meja. Ini prosedur dan daftar pekerjaan yang harus Mas kerjakan, dan ini surat perjanjian kerja yang harus Mas tanda tangani.
Tolong dibaca dengan seksama, sebelum Mas memutuskan untuk menerima atau menolak tawaran kerja ini. Mataku menyipit, menelusuri kata demi kata yang tertulis di lembaran-lembaran kertas itu. Sepertinya cukup mudah, hanya merawat dan menjaga orang sakit seperti biasanya. Memandikan, menyuapi, dan dahiku mengernyit saat membaca baris ketiga dari daftar pekerjaan yang harus aku lakukan. Menyuapi si sakit dengan darah ayam cemani setiap malam Jumat, aku menatap gadis di depanku itu, yang hanya mengangguk pelan, seolah ia memintaku untuk membaca daftar itu sampai selesai. Dilarang berbicara sedikit pun kepada si sakit. Apapun yang dikatakan oleh si sakit, abaikan. Jangan sekali-kali ditanggapi atau dijawab, apalagi sampai mengatakan kalimat, ya, atau semacamnya. Aku menggumamkan kalimat yang membuatku semakin terheran-heran itu. Kembali aku menatap gadis yang duduk di hadapanku itu. Ia hanya diam, tak memberi respon sama sekali, membuatku kembali mengalihkan pandanganku pada lembaran-lembaran kertas di tanganku. Lembar terakhir yang merupakan surat perjanjian kontrak kerja, tak kalah aneh dengan daftar pekerjaan yang telah kubaca sebelumnya. Tanda tangan atau belum, sepertinya aku tak bisa mundur lagi, karena aku sudah menerima sejumlah uang yang sebelumnya dititipkan kepada Parmin. Ada resiko yang bukan hanya aku saja yang akan menanggungnya, tapi juga keluargaku, jika aku sampai membatalkan niatku untuk bekerja di tempat ini. Sebuah jebakan ya. Dan aku sepertinya tak bisa mundur lagi, desisku sambil meletakkan kertas-kertas itu di atas meja. Hanya untuk mengantisipasi Mas, agar... Ya. Aku tahu. Dan sedikit banyak aku mulai bisa meraba, keluarga macam apa yang tinggal di rumah ini, tukasku sedikit ketus. Jadi, gadis itu menegakkan punggungnya dan menatapku tajam. Sebelum aku menyanggupi, aku punya beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur. Tak perlu ada rahasia-rahasia lagi, karena toh aku sudah terlibat dalam masalah di keluarga ini. Hanya untuk mengantisipasi Nona, agar aku tak sampai melakukan kesalahan-kesalahan dalam bekerja nanti, ujarku tegas. Ah, gadis itu menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. Untuk ukuran orang desa, sepertinya Mas Sutarji ini termasuk orang yang cerdas. Aku hanya diam, menunggu lanjutan kata-kata dari gadis itu. Sebenarnya, tak ada tawar-menawar dalam perjanjian ini, karena... Aku tahu. Karena aku sudah terjebak dan tak bisa menolak lagi. Tapi, jika aku tak diberi kesempatan untuk mengetahui apa yang ingin ku ketahui, maka aku juga tak bisa menjamin, pekerjaan yang aku lakukan bisa berjalan seperti semestinya, tegasku. Baiklah, ujar gadis itu, setelah berpikir sejenak. Apa yang ingin Mas Sutarji tanyakan? Siapa sebenarnya ayah Nona, pelaku pesugihan? Penganut ilmu hitam? Atau pengemban kutub, potong gadis itu tegas. Pengemban kutub, kini aku yang terheran-heran. Kutukan turun-temurun dari nenek moyang kami. Yang telah diturunkan dari generasi ke generasi selama entah sudah berapa ratus tahun. Semacam ilmu hitam yang tak bisa dibuang atau dihilangkan. Hanya bisa diturunkan kepada keturunannya langsung. Dan selama ilmu itu belum bisa diwariskan, maka si pengemban kutub tidak akan bisa mati. Dan parahnya, kutukan itu tak bisa diwariskan selama si keturunan tidak menyatakan kebersediaannya. Kutukan macam apa itu? Sampai kalian anak keturunannya sepertinya enggan untuk mewarisinya, tanyaku. Kutukan yang sangat mengerikan. Yang bisa membuat perangai si pengemban kutub itu menyerupai iblis. Biar ku tebak, ujarku. Kalian pasti telah melakukan segala cara untuk menyempurnakan kematian ayah kalian, hingga kalian menemukan cara agar kutukan itu bisa diturunkan kepada orang luar yang memiliki keistimewaan tertentu. Tepat sekali, gadis itu menjentikkan jarinya. Bocah julung caplok, yang lahir di hari Selasa Kliwon. Tapi tetap saja, selama bocah julung caplok itu tak menyatakan kebersediaannya, kutukan itu tak akan pernah bisa diturunkan. Karena itu dalam perjanjian, dikatakan agar Mas Sutarji jangan pernah menjawab apapun yang dikatakan oleh ayah. Sebentar, aku menyela.
Kalau niat kalian itu ingin mencari penerus dari kutukan itu, kenapa di surat perjanjian justru ditulis syarat yang seperti itu? Sebenarnya, gadis itu kembali menegakkan punggungnya. Aku sendiri yang menulis surat perjanjian itu. Tanpa sepengetahuan kedua kakakku tentunya. Mereka berdua yang memiliki ide untuk menjebak orang agar bisa menjadi penerus kutukan itu. Tapi aku, sebagai seorang wanita, hati kecilku mengatakan kalau itu bukanlah hal yang baik. Jadi, tanpa sepengetahuan kedua kakakku, aku menukar surat perjanjian yang telah kami sepakati sebelumnya. Jadi karena itu, penunggu mayit yang sebelum-sebelumnya gagal menjadi penerus kutukan, tanyaku. Ya, aku tak ingin mencelakai orang hanya demi kepentingan pribadi kami, Mas. Tapi kedua kakakku itu. Bagaimana kalau kedua kakakmu itu sampai tahu apa yang telah kamu perbuat? Entahlah, gadis itu tersenyum kecut. Mungkin mereka akan murka. Dan bisa saja mereka akan memaksaku untuk menjadi penerus kutukan itu. Rumit. Batinku. Intrik dalam sebuah keluarga yang dipenuhi dengan misteri dan kutukan. Gadis bernama Mira ini, entah aku harus kasihan atau malah membencinya. Lalu, bagaimana nasib dari penunggu-penunggu mayat yang sebelumnya, tanyaku lagi. Aku tak tahu pasti, Mas. Tapi kemungkinan, karena sedikit banyak mereka telah mengetahui aib dan rahasia keluarga ini, aku yakin keadaan mereka saat ini tidak baik-baik saja. Demikian juga dengan keluarga mereka. Aku mendesah pelan, sebelum akhirnya tanganku bergerak meraih balpoin dan kertas berisi kontrak kerja itu. Tanpa ragu lagi aku membubuhkan tanda tanganku di atas materai yang tertempel di kertas itu. Niatmu baik Mira, tapi perjuanganmu cukup berat. Resiko yang mungkin akan kau tanggung juga besar. Jadi, dengan aku menandatangani surat perjanjian ini, mudah-mudahan bisa sedikit meringankan bebanmu, ujarku sambil menyerahkan kertas itu kepada Mira yang nampak terbengong-bengong mendengar ucapanku. Mas Sutarji. Sudah malam, besok kita lanjutkan lagi obrolan kita. Sekarang izinkan aku untuk berbicara dengan teman sekampungku itu, tegasku. Baiklah. Akan kuantar Mas Sutarji ke kamar Mas Parmin, gadis itu bangkit dari duduknya. Aku pun segera mengikuti langkahnya menuju ke kamar Parmin. Aku harus bicara dengan bocah gendeng itu, malam ini juga. Hei, apa yang? Parmin berseru tertahan saat tiba-tiba aku menerobos masuk ke dalam kamarnya, menyambar remote yang tergeletak di atas meja, lalu mematikan pesawat televisi yang sedang ditontonnya. Beri aku penjelasan yang masuk akal, sebelum tanganku terlanjur menghajarmu, dengusku sambil ikut duduk di sofa panjang yang diduduki oleh laki-laki itu. Penjelasan. Parmin nampak bingung. Suara deheman dari ambang pintu kamar membuat laki-laki itu menoleh. Ternyata Mira masih berdiri di sana. Sepertinya gadis itu sedikit ragu, antara ikut masuk dan mendengarkan pembicaraan kami berdua, atau meninggalkan kami bicara berdua saja. Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Masuklah, mungkin nanti aku juga masih butuh penjelasan darimu juga, ujarku ketus. Meski masih nampak ragu, toh akhirnya gadis itu ikut masuk dan duduk bersama kami. Jadi, Non Mira sudah menjelaskan semuanya ya? Parmin nampak salah tingkah. Belum semuanya. Dan aku masih butuh alasanmu, kenapa kau membawaku kemari, ujarku lagi. Hahaha, santai bro, jangan tegang begitu. Kamu pasti tahulah alasanku mengajakmu kemari. Semua ini demi Non Mira. Parmin tertawa sumbang, seolah ingin memecah suasana kekakuan di antara kami bertiga. Demi aku, kini Mira yang terlihat keheranan. Yah, sepertinya aku memang harus menceritakan semuanya dari awal. Parmin meraih bungkus rokoknya yang tergeletak di atas meja, mengeluarkannya sebatang, lalu menyulutnya. Jadi begini Ji, sambung Parmin setelah menghembuskan asap bernikotin itu dari mulutnya. Aku, sudah cukup lama bekerja dan mengabdi di keluarga ini. Jadi sedikit banyak aku juga tahu masalah yang dihadapi oleh Tuan Han, Tuan Aryo, dan Non Mira. Tugas utamaku di sini memang hanya seorang sopir.
Sopir pribadi Tuan Han tepatnya. Tapi selain itu, Tuan Han secara diam-diam juga sering menugaskanku untuk mencari orang-orang spesial sepertimu, bocah julung caplok yang lahir di hari Selasa Kliwon, untuk mengatasi masalah yang menimpa Tuan Besar Darmo. Tugas yang lumayan berat, karena tak mudah untuk menemukan orang-orang seperti itu. Tapi jujur, imbalan yang diberikan oleh Tuan Han, cukup sepadan dengan jerih payah yang harus kulakukan. Cih! Tak kusangka, ternyata begitu mudah hati nuranimu dibutakan oleh harta, sampai kau tega menjual sahabatmu sendiri, decihku tajam. Hahaha, jangan terlalu kejam menuduhku kawan, kembali Parmin tergelak sambil menepuk-nepuk bahuku. Jika aku sejahat yang kau tuduhkan itu, tentu sudah sejak dulu aku membawamu kemari. Lalu, tanyaku lagi tak sabar. Jadi begini, aku berani membawa orang-orang itu kemari, tentu ada alasannya. Non Mira ini, satu-satunya keturunan Tuan Besar Darmo yang masih memiliki hati nurani, beda dengan Tuan Han dan Tuan Aryo. Parmin menoleh sejenak ke arah Mira. Maaf Non, saya tak bermaksud untuk menjelek-jelekan saudara-saudara Non. Tak apa Mas Parmin, lanjutkan saja, ujar Mira pelan. Sepertinya gadis itu cukup tenang menghadapi segala kemelut yang dihadapi oleh keluarganya. Aku berani membawa orang-orang itu ke sini Ji, karena aku yakin, Non Mira ini nggak akan membiarkan orang-orang tak berdosa itu menjadi korban kutukan leluhurnya itu. Dan benar saja, dari sekian banyak orang yang kubawa untuk dijadikan tumbal, tak ada satupun yang berhasil. Itu semua karena usaha dan kecerdasan Non Mira. Parmin mematikan sisa rokoknya ke dalam asbak. Lalu, apa hubungannya denganku? Kenapa tiba-tiba kau memutuskan untuk melibatkanku dalam masalah ini Min? Aku sedikit menurunkan nada suaraku. Penjelasan dari Parmin barusan sedikit banyak mulai bisa kucerna. Keadaan yang memaksaku Ji, kembali Parmin menyalakan batang rokok yang baru. Sekian lama berusaha dan tak pernah membuahkan hasil, Tuan Han dan Tuan Aryo sepertinya mulai kehabisan kesabaran. Apalagi melihat kondisi sang ayah yang semakin lama semakin memprihatinkan. Keduanya pun mulai kehilangan akal sehatnya, sampai nekat mengambil keputusan gila yang aku sendiri sulit untuk mempercayainya. Biar ku tebak, selaku saat Parmin menghentikan ceritanya sejenak. Mereka, Tuan Han dan Tuan Aryo itu, akan menumbalkan Mira untuk mengakhiri penderitaan Tuan Darmo. Benar kan? Tepat sekali, sentak Parmin, membuat Mira terlonjak kaget. Non Mira, satu-satunya perempuan dalam keluarga mereka, yang dianggap paling lemah, mereka jadikan pion untuk mengakhiri penderitaan sang ayah. Sebentar, lagi-lagi aku menyela. Bagaimana caranya mereka akan menumbalkan Mira? Sedang kata Mira tadi, meski dia keturunan langsung dari Tuan Darmo, tapi kalau dia tidak menyatakan kebersediaannya, kutukan itu tak akan pernah bisa diturunkan. Memang, sahut Parmin. Tapi untuk orang-orang seperti Tuan Han dan Tuan Aryo, segala sesuatu bisa saja mereka lakukan untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan. Biadab, ujarku kesal, sambil melirik Mira yang sepertinya masih nampak tenang-tenang saja. Apakah gadis itu sudah mengetahui rencana kedua saudaranya? Karena itulah, akhirnya mau nggak mau aku melibatkanmu dalam masalah ini Ji. Sebelum Tuan Han dan Tuan Aryo bertindak terlalu jauh, aku mengusulkan untuk mencari tumbal pengganti yang terakhir, yaitu dirimu. Sedikit sulit sebenarnya untuk meyakinkan mereka. Tapi dengan kepiawaianku merayu dan membujuk, akhirnya mereka memberiku kesempatan. Edan! Kenapa harus aku Min? Ya karena aku yakin, kamu satu-satunya orang yang bisa mengatasi masalah ini. Mengatasi apa? Aku bahkan tak tahu apa-apa soal masalah yang seperti ini. Kau pikir aku dukun atau orang sakti heh? Tarji. Kamu kayak baru sehari dua hari saja kenal denganku. Tentu aku punya pertimbangan tersendiri, sampai aku berani melibatkanmu. Percayalah, sebagai sahabatmu, aku tak akan pernah menjerumuskanmu. Aku yakin, sadar atau tidak, kamu pasti bisa mengatasi masalah ini. Demi Non Mira, juga demi Tuan Besar Darmo, ujar Parmin penuh keyakinan.
Aku terdiam sejenak. Sahabatku yang satu ini, memang susah ditebak sifatnya. Pun demikian, sedikit banyak aku bisa mempercayainya, karena selain kami sudah berteman sejak kecil, Parmin juga kukenal sebagai sahabat yang bisa dipercaya. Mas Sutarji, suara lembut Mira membuyarkan lamunanku. Aku tak memaksa Mas Sutarji untuk melakukan semua ini. Kalau seandainya keadaan tidak memungkinkan, lebih baik Mas Sutarji mengikuti jejak calon tumbal pengganti yang sebelum-sebelumnya. Soal kutukan itu, mungkin memang sudah menjadi takdirku untuk menjalaninya. Yah, sejenak aku menghela nafas. Tak tega juga rasanya kalau harus membiarkan gadis sebaik Mira menjadi korban dari keserakahan saudara-saudaranya. Akan kuusahakan, meski aku tak yakin akan berhasil, ujarku akhirnya. Tapi Min, beri aku satu alasan lagi, kenapa kau begitu yakin aku akan berhasil mengatasi masalah ini? Kebetulan, aku juga cuma satu alasan Ji, kembali Parmin menyulut sebatang rokoknya. Dari sekian banyak bocah julung caplok yang pernah kubawa kemari, hanya kau satu-satunya bocah julung caplok yang belum pernah diruat. Hanya itu, tanyaku menandaskan. Ya, hanya itu alasan yang aku miliki Ji. Baiklah kalau begitu, untuk sementara, kukira cukup perbincangan kita kali ini. Aku akan melihat keadaan orang yang harus kujaga itu. Tapi, kalian masih berhutang padaku. Soal kutukan dari leluhur keluarga ini, aku ingin mengetahui kisah lengkapnya. Dari awal sampai akhir. Itu juga nanti kalau aku berhasil melaksanakan tugasku ini, segera aku bangkit dan melangkah keluar dari kamar itu. Mas. Masih sempat ku dengar suara Mira yang mencoba menahanku, namun aku sengaja tak mengacuhkannya. Percayalah Non, kali ini saya yakin, saya tak salah memilih orang, samarku dengar suara Parmin. Hening, sepi, pengap dan suram, itu kesan pertama saat aku membuka pintu kamar itu. Derit engsel pintu yang mulai berkarat menusuk gendang telingaku. Lampu dengan watt kecil seolah tak mampu menerangi setiap sudut ruangan berukuran sekitar 4 kali 5 meter itu. Sejenak aku terpaku di depan pintu. Nanar mataku menyapu setiap jengkal sudut kamar yang remang-remang itu. Sebuah ranjang besar dengan sosok kurus kering seperti mayat hidup yang terbaring di atasnya, sekilas tadi sudah kulihat saat Mira menunjukkan kamar itu padaku. Lalu ada satu ranjang lagi dengan ukuran yang lebih kecil, terletak di sudut yang berseberangan dengan ranjang si mayat hidup, sepertinya memang telah dipersiapkan khusus untukku. Lalu sebuah meja kecil dengan sesajen dan beberapa batang hio yang menyala tersusun rapi di atasnya, serta lemari kayu besar yang nampak sudah setengah bobrok. Selain itu tak ada lagi perabotan yang mengisi kamar itu. Sungguh kontras suasana ruangan ini jika dibandingkan dengan kemegahan rumah yang sudah mirip dengan istana. Sejenak aku menghela nafas, sebelum melangkahkan kakiku memasuki kamar suram ini. Bau asap hio segera memenuhi paru-paruku. Hahaha SSSSSS, suara desahan halus terdengar, saat aku baru bergerak setindak memasuki kamar itu. Aku yakin, desahan itu berasal dari si mayat hidup yang terbaring diam di atas ranjang besar itu. Mungkinkah ia menyadari kedatanganku? Meski bulu-bulu halus di sekujur tubuhku mulai merinding, namun aku memberanikan diri untuk terus melangkah masuk. Jelas terdengar di telingaku gesekan sendal jepit yang kukenakan saat bersentuhan dengan lantai, menandakan betapa sunyinya ruangan ini. Hawa di ruangan ini juga berasa lebih dingin dibandingkan dengan hawa di luar kamar, membuatku merasa telah memasuki dunia lain. Kembali ku dengar si mayat hidup itu menggumam. Refleks aku melirik ke arahnya. Tak ada gerakan lain selain dadanya yang naik turun seiring dengan desah nafasnya yang sedikit tersendat itu. Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor.